Film ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Jens menjalani kehidupan yang tampak sempurna bersama istrinya Anna di sebuah rumah yang nyaman. Namun keharmonisan itu runtuh dalam sekejap ketika Jens tidak sengaja menemukan bukti komunikasi di telepon rumah yang memastikan bahwa sang istri memiliki hubungan dengan pria lain bernama Kim. Cerita ini dimulai dengan percakapan antara Anna dan Jens di rumah mereka. Anna menanyakan janji Jens yang sebelumnya mengatakan akan membeli beberapa kebutuhan rumah tangga. Namun sambil asik membaca koran di tangannya, Jens hanya menjawab dengan santai seolah persoalan itu bukan sesuatu yang mendesak. Di tengah percakapan tersebut, Anna mengungkapkan bahwa belakangan ini ia merasa cukup tertekan dengan pekerjaan barunya. Beban kerja yang semakin besar membuat pikirannya mudah lelah dan suasana hatinya berubah. Mendengar keluhan itu, Jens tetap menanggapinya dengan santai. Ia bahkan bertanya apakah Anna ingin mencari pekerjaan lain, karena selama 4 bulan terakhir ia melihat perubahan yang cukup jelas pada sikap dan suasana hati Anna. Tak lama kemudian Anna berpamitan untuk berangkat bekerja, sementara Jens tetap berada di rumah seorang diri. Menjelang siang, Jens sempat tertidur di kamar. Tidurnya tiba-tiba terbangun oleh dering telepon rumah yang berbunyi cukup keras di kamar yang terhubung dengan telepon yang berada di ruang tamu. Saat telepon itu tersambung, tanpa sengaja Jens mendengar percakapan yang terdengar tidak biasa. Dari suara yang ia dengar, ia menduga Anna sedang berbicara dengan seorang pria yang tidak dikenalnya. Percakapan tersebut bahkan mengisyaratkan adanya rencana untuk bertemu di sebuah restoran. Seketika rasa penasaran dan kecurigaan mulai memenuhi pikiran Jens. Karena diliputi rasa khawatir, Jens segera menghubungi Anna. Anna? Ia berharap apa yang didengarnya hanyalah sebuah kesalahpahaman. Namun Anna menjelaskan bahwa orang yang menghubunginya adalah sang ayah yang memintanya datang untuk bertemu. Meski penjelasan itu sedikit meredakan suasana, Jens masih menyimpan keraguan di dalam hatinya. Pada akhirnya ia memilih mengikuti penjelasan Anna dan mengurungkan niat untuk memperpanjang perdebatan mengenai panggilan telepon tersebut. Namun tanpa ia sadari, benih kecurigaan itu mulai tumbuh dan perlahan akan memengaruhi hubungan mereka. Setelah itu, Jens pergi ke sebuah supermarket untuk membeli beberapa kebutuhan makanan. Usai berbelanja, ia kembali mengendarai mobilnya dan melanjutkan perjalanan menuju sebuah motel. Di tempat tersebut, Jens bertemu dengan seorang wanita, Sofia, yang sebelumnya telah mengatur janji untuk bertemu dengannya. Rasa kecewa dan sakit hati yang mulai tumbuh akibat kecurigaannya terhadap Anna membuat Jens mengambil keputusan yang tidak biasa. Alih-alih mencari kejelasan, ia justru berniat membalas perasaan yang menurutnya telah dikhianati. Setelah menghabiskan waktu bersama Sofia, Jens meminta bantuannya untuk berpura-pura menjadi bagian dari sebuah skenario yang ia susun dengan tujuan membuat Anna merasa terluka dan cemburu. Di sisi lain, Anna sedang berada di sebuah restoran bersama pria yang sebelumnya diduga oleh Jens sebagai orang yang menghubunginya melalui telepon. Pria itu bernama Kim. Pertemuan mereka berlangsung dalam suasana yang terasa berbeda. Dari cara mereka berbincang hingga sikap yang mereka tunjukkan satu sama lain, keduanya tampak sangat akrab. Beberapa momen bahkan memperlihatkan kedekatan yang begitu hangat dan romantis, sehingga semakin menguatkan dugaan bahwa Anna dan Kim tengah menjalin hubungan yang dirahasiakan dari Jens. Tak lama kemudian, Sofia tiba di restoran tempat Anna dan Kim sedang bertemu. Tanpa membuang waktu, Sofia langsung menjalankan skenario yang telah disusun bersama Jens. Ia menghampiri Kim dan berpura-pura marah, mempertanyakan alasan Kim tidak mengangkat panggilan teleponnya sejak tadi. Sofia kemudian terus bersikap seolah-olah dirinya adalah istri Kim. Ucapan dan tingkah lakunya sengaja dibuat begitu meyakinkan agar Anna mempercayai cerita tersebut. Setelah berhasil menciptakan kekacauan, Sofia segera meninggalkan restoran sesuai rencana. Kim yang kebingungan langsung berusaha menjelaskan kepada Anna bahwa ia sama sekali tidak mengenal wanita tersebut.
Namun, penjelasan Kim tidak cukup untuk menghapus keraguan yang telah terlanjur muncul di benak Anna. Merasa kecewa dan terluka, Anna memilih pergi begitu saja tanpa memberi kesempatan kepada Kim untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Baginya, apa yang baru saja ia saksikan sudah cukup untuk membuat kepercayaannya goyah. Sementara itu, tanpa diketahui siapapun, Jens diam-diam mengamati seluruh kejadian dari dalam mobil yang terparkir di luar restoran. Melihat rencananya berjalan sesuai harapan, ia merasa tidak perlu menyelesaikan persoalan ini dengan amarah atau kekerasan. Jens percaya bahwa melalui cara inilah Anna akan merasakan sendiri bagaimana rasanya dikhianati, dan ia berharap pengalaman tersebut dapat menyadarkan sekaligus mengubah sikap Anna. Setelah menjalankan skenario yang telah direncanakannya, Jens pulang lebih dulu ke rumah. Ia kemudian menyiapkan makan malam untuk dirinya dan Anna. Penampilannya terlihat sangat berbeda dari biasanya. Rambutnya telah diwarnai sehingga tampak lebih gelap, pakaiannya pun rapi dan elegan, seolah ia sedang mempersiapkan sebuah makan malam romantis untuk menyambut kepulangan sang istri. Ketika Anna tiba di rumah, ia tampak kebingungan melihat perubahan sikap Jens. Di dalam hatinya, rasa bersalah mulai muncul karena diam-diam ia telah mengkhianati kepercayaan suaminya. Namun, alih-alih disambut dengan kemarahan atau pertengkaran, Jens justru memperlakukannya dengan penuh perhatian dan kelembutan. Tanpa sedikit pun menunjukkan kecurigaan, Jens tetap bersikap tenang dan berusaha menciptakan suasana yang hangat. Senyum yang ia tampilkan seolah menutupi luka yang sebenarnya sedang menggerogoti hatinya. Di balik sikapnya yang penuh kasih, tersimpan amarah, kekecewaan, dan rasa sakit yang begitu dalam. Namun, semua perhatian itu ternyata merupakan bagian dari rencana yang telah ia susun. Jens sengaja menciptakan sebuah situasi untuk menguji kesetiaan Anna, baik secara emosional maupun kejujuran yang masih tersisa dalam hubungan mereka. Ia ingin mengetahui apakah Anna masih memiliki keberanian untuk berkata jujur atau justru akan terus mempertahankan kebohongan yang telah ia bangun. Seiring berjalannya waktu, jawaban yang dicari Jens akhirnya mulai terungkap. Kebenaran yang selama ini ingin ia ketahui memang akhirnya terjawab. Tetapi kenyataan itu sama sekali tidak membawa ketenangan. Sebaliknya, Jens justru merasakan kehampaan yang jauh lebih menyakitkan karena ia menyadari bahwa cinta dan kepercayaan yang telah hancur tidak dapat dipulihkan hanya dengan sebuah sandiwara atau manipulasi. Film ini kemudian ditutup dengan suasana yang sunyi dan penuh kepedihan. Jens dan Anna masih berada di tempat yang sama, tetapi secara emosional mereka telah terpisah oleh jurang yang begitu dalam. Rahasia, kebohongan, dan hilangnya kepercayaan telah menjadi dinding tak kasat mata yang memisahkan keduanya. Pada akhirnya, film ini menyampaikan bahwa sebuah hubungan tidak selalu berakhir karena kurangnya cinta, melainkan karena kejujuran yang telah hilang dan kepercayaan yang tidak lagi dapat diperbaiki. Film pun berakhir.